Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Daryati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022, bidang studi ekonomi, program studi pasca sarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice dengan metode START terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah pada waktu mengajar di kelas adalah yang pertama, peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran, cenderung mengantuk dan mengobrol sendiri. Yang kedua, kurangnya kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa. Kemudian model pembelajaran masih terpusat pada guru. Yang kelima, hasil belajar siswa yang masih rendah. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala madrasah, serta pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu: yang pertama, pada fase keempat, diskusi di dalam kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, pada saat mengerjakan LKPD, masih ada kelompok yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pada fase kelima, pembuktian, masih ada siswa yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya melalui kunjung karya, yaitu peserta didik melakukan kunjungan karya ke kelompok yang lainnya. Dilihat dari tantangan tersebut bahwa tantangan yang dihadapi merupakan sisi kompetensi guru yang harus ditingkatkan baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. Sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi belajar, dan yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada fase keempat, pengolahan data di dalam kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Sebaiknya saya harus lebih intens lagi dalam membimbing siswa yang belum memahami tugas yang akan dilakukan agar siswa yang masih pasif dalam kegiatan diskusi dapat berperan aktif di kelompoknya. Yang kedua, pada kelompok yang menyelesaikan LKPD tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sebaiknya saya membimbing kembali peserta didik agar dapat membuat pembagian tugas diskusi sehingga dapat memudahkan mereka menyelesaikan dengan tepat waktu. Yang ketiga, pada fase 5, untuk mengatasi siswa yang masih belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil laporannya, saya harus mendampingi dan memberikan contoh kepada siswa baik individu maupun kelompok bagaimana cara mempresentasikan hasil laporannya dan tetap memberikan semangat dan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang sudah tampil. Dampak dari penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbentukan PowerPoint dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dari hasil evaluasi tersebut diperoleh nilai yang cenderung naik. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan teknik jigsaw membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PBL. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu peserta didik, teman sejawat, dan kepala sekolah memberikan respon positif di antaranya. Yang pertama, dari peserta didik, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatannya menarik menurut mereka. Yang kedua, dari teman sejawat dan kepala sekolah secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatannya menyenangkan. Demikianlah video best practice yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.